Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik Aries, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 7 hingga 14 bulan Oktober 2025. Namun sebelum Mari memulai seperti biasa, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik Aries, langsung saja kita mulai. Ini dia ya. Nah, di situ ada energi dari Ace of Pentacles, kemudian ada energi dari King of Cup Reverse, kemudian di situ ada energi dari Ten of Swords. Nah, berikutnya ada energi dari Five of Wands Reverse, dan kemudian ada energi dari Wheel of Fortune. Di sini ada energi dari Six of Pentacles, kemudian ada Knight of Swords Reverse, kemudian di situ ada energi dari Knight of Pentacles Reverse, dan berikutnya ada di sini energi dari Ten of Wands ya. Nah, jadi kalau melihat seperti ini, nampak-nampaknya seseorang ini tuh merasa bahwa hubungan kalian sudah cukup banyak ya, berkemungkinan membuat adegan saling menyakiti dan tersakiti, begitu menurutnya dia, gitu ya. Jadi kayak dengan kamu ini tuh dia bisa jadi orang yang tidak tenang gitu loh, jadi orang yang sering resah gelisah, dan bahkan bagaimana sisi emosionalnya dia ini tuh nampaknya sering ya dia tunjukkan kepada kamu gitu. Dan kemudian dia akan tunjukkan lagi. Dia akan tunjukkan lagi nanti di rentang 7 hingga 14. Gitu loh. Jadi bisa-bisa memang kalau setiap kalian bertengkar, boleh-boleh dia yang selalu kalah. Gitu ya. Jadi nampaknya orang ini tuh merasa bahwa dia capek modiar gara-gara kamu gitu ya. Gitu lah, capek modar dia di situ ya. Kok kamu ini tuh bisa dia anggap nggak jera-jera sih? Kenapa sih kamu ini tuh nggak jera-jera, bikin aku sakit, bikin aku menderita gitu loh ya. Dan ya ada beberapa dia bukan hanya sebatas menangis saja gitu ya, dia bukan hanya sebatas galau resah gelisah, tapi dia bisa mengekspresikan pula kepada kamu gitu loh. Terlepas dari apakah kamu merasa sakit atau tidak gara-gara apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia kerjakan gitu ya. Tapi kalau menurut dia ada hal-hal yang kemudian jadinya dia kayak kelihatan tegaan gitu loh, tegaan dianya sama kamu gitu ya. Kamu ini tuh pengen sebenarnya untuk dia baik-baikin katanya, tapi kamu kok kayaknya mau menolak gitu lah. Nah, ketika sikap baiknya dia tidak kamu terima, berubah dia menjadi sikap tidak baik. Untuk beberapa ya, tidak semua. Ada beberapa. Gitu. Tidak sering tapi ada pernah. Sesekali katakan. Makanya tadi ada prinsipnya dia, ada penilaiannya dia bahwa dalam relationship kalian ternyata konsepnya adalah saling menyakiti dan tersakiti. Gitu. Tapi sebanyak-banyaknya kamu tersakiti oleh dia, menurut dia yang lebih banyak tersakiti oleh kamu. Gitu loh. Karena iya, orang ini tuh malah emosional ya. Emosional. Jadi bawa perasaan gitu ya. Mudah dia terbawa ke perasaan di sana ya. Mudah ketenangannya dia itu tuh hilang gara-gara apa yang terjadi. Terutama terjadi dalam relationship-nya kalian. Gitu loh. Jadi dia tuh kayak nganggap bikin tenang kenapa sih Aries? Jangan bikin aku jadi out-outan terus. Gitu loh, aku nggak mau berantem sama kamu, tapi kalau kamu ajak aku berantem, hayu, aku juga mau gitu. Tapi maunya jangan begini model relationshipnya kita gitu loh. Kalau berantem sesekali, misalnya dalam 1 tahun cuman sekali, ya boleh lah. Tapi kalau berantemnya katakan ada sebulan sekali gitu ya, capek, lelah katanya. Nggak enak, tengkar terus itu tuh nggak enak katanya. Nggak kuat aku kalau untuk
kalau untuk tengkar terus gitu ya. Jangan sakiti aku, ngomong tuh jangan keras-keras, jangan kasar-kasar ke aku gitu ya. Nah, sikap kamu itu tuh tertibkan gitu loh. Jangan ugal-ugalan. Nah, di sana ya. Kamu bikin aku nggak tenang terus ini. Itu dia kalau dia bisa ngomong sama kamu. Gitu ya. Masa kamu ngulang-ngulang terus sih? Gitu. Kamu kan tahu kalau kamu ngomongnya kayak gitu, aku nangis, aku sakit. Kalau kamu melakukan ini dan itu, kamu kan tahu, aku kan udah bilang, aku nggak suka kalau kamu lakukan itu misalnya. Gitu ya. Atau masa sih aku harus ngomong gitu ya. Masa sih aku harus ngomong, kamu kan tahu, aku nggak seneng kalau digituin. Jadi kayaknya seseorang ini tuh pengen dipahami oleh kamu, Aries. Tapi menurut dia kamu selalu gagal. Ya, kamu sering gagal untuk memahami dia. Gitu loh. Ya. Jadi selalu ada dampak ya dari ucapannya kamu, dari tindakannya kamu kepada si pasangannya kamu ini. Dia itu tuh Marigat agak sulit ya untuk masa bodoh. Gitu ya. Jadi kayak misalnya udahlah nggak apa-apa lah untuk toleransi. Masa bodoh kah atau untuk toleransi gitu ya, atau untuk berkompromi dengan kamu, agak sulit dia memang gitu loh ya. Dan kalau Marilet bisa-bisa sih tuntutan dari seseorang ini tuh kalaupun ada di situ ya, tapi kayak tuntutan dia tuh nggak banyak-banyak ya Aries ya. Nampaknya hanya hal-hal yang wajar, normal, gitu ya. Tapi ingat, ini tuh bisa bolak-balik loh ya energinya ya. Yang mari baca sebagai energinya Aries dalam kehidupan nyata, energi pasangannya Aries. Gitu ya. Namanya ini general reading. Energi bolak-balik itu tuh sangat wajar terjadi. Gitu. Jadi silahkan dibolak-balik kalau bisa dibolak-balik. Kalau tidak, ditinggalkan aja videonya ya. Berarti ini tuh bukan energi Ariesnya kamu. Oke? Nah, tapi biarkan aja dulu Mari membacakan sebagaimana adanya tebaran kartu tarot ini ya. Biar tidak membingungkan. Gitu ya. Nah, jadi balik lagi. Dia ini tuh pengen kamu mengerti dia. Tapi kamu susah katanya. Atau kamu kok kayak ngotot aja. Tidak mau mengerti. Gitu. Nggak usah dia ngomong sama kamu. Ngapain ngomong? Kita kan udah sama-sama dewasa nih. Empati dan simpati mestinya udah lebih tajam dong. Udah lebih tinggi. Tapi kok kamu ogah katanya. Malah makin lama empati simpatinya kamu kok jadi hilang dia gitu ya. Kok makin hilang. Jadi kalau kamu nanti melihat dia rentang 7 hingga 14, malah akan ada nih ekspresi kesedihan yang luar biasa ya dari si dia. Gitu. Entah itu dalam bentuk air mata atau itu tuh bisa dalam bentuk menyakiti kamu kembali. Gitu ya. Dia bisa ngomong kasar sama kamu misalnya. Dan ada nih kemungkinannya, ini maaf banget ya, maaf banget. Semoga tidak terjadi. Tapi ada nih kemungkinannya bukan hanya menyakiti secara verbal, tapi juga bisa secara fisik ini main. Bisa secara fisik main. Gitu ya. Ada bogeman mentah, misalnya nanti keluar cakar berdarah. Tapi semoga tidak ya. Jangan main liar-liar kayak gitu ya. Kalau Mari boleh kasih saran gitu. Nggak bermartabat banget. Kalau kemudian berantemnya itu tuh berlebih-lebihan gitu ya. Sangat perlu untuk kendali diri dalam menyakiti fisik gitu ya. Sebenarnya secara mental dan emosional juga tuh jangan. Gitu ya, tapi jangan plus-plus gitu loh. Udahlah menyakiti mental, emosional, sakit fisik pula gitu kan. Sebisa mungkin ya jangan. Nah, seperti itu ya. Dan ya, kemudian kalau melihat sebenarnya kalau mau untuk berpisah, tidak ada nih satupun di antara kalian yang mau berpisah. Baik itu tuh kamu, baik itu tuh dia. Tapi dalam menjalani relationship ini, nah, ini yang kalian berdua nampaknya belum mampu.
menemukan titik enaknya itu tuh gimana nih, gitu. Jadi masih kayak banyak chaosnya jadinya, gitu ya. Jadi ada banyak celah yang kemungkinan membuat tadi praktek tersakiti dan menyakiti. Kalau soal keinginan untuk bersama masih ada, sangat kuat bahkan, gitu ya, sangat kuat bahkan di situ. Jadi mau seberapapun tindakan tidak menyenangkannya kamu ke dia ataupun sebaliknya, gitu ya. Tapi itu tuh bukan berarti bahwa selamat tinggal, bukan gitu kalau mari lihat, bukan. Karena diam-diam pun kamu berharap ya bahwa si dia serumit apapun menghadapi kamu, tapi kamu mau dia bertahan ya, gitu. Dan sesulit apapun dia menghadapi kamu, maunya dia kamu berubah, gitu. Jadi harapan untuk bersama ini tuh ya lagi-lagi harus mari sampaikan sangat kuat, gitu loh. Ya, apakah karena relationship kalian ini tuh masih baru-baru, gitu ya? Misalnya dalam pernikahan itu tuh kan katanya ya, ujar-ujar tua-tuanya dari mari dulu ya, pernah mari dengar dalam rumah tangga itu tuh 5 tahun pertama pernikahan banyak goncangannya, lepas dari 5 tahun baru mulai ketemu dia sama titik nyamannya, sama konsep lebih baiknya, gitu ya. Walaupun tentu konsep demi konsep ya, cara demi cara masih butuh untuk upgrade terus kan, gitu ya. Nah, jadi jangan-jangan kalian berdua ya masih belum genap 5 tahun pernikahan misalnya. Hubungan pacarannya kalian masih hanya beberapa bulan saja, bisa juga kayak gitu ya. Jadi masih ada di situ tuh jarak batas ego. Aku masih kuat bermain. Belum lagi bercerita tentang kita. Belum lagi bercerita tentang kami. Gitu. Ya. Di sana agak sulit, leburnya itu tuh agak sulit. Nah, itu pula lah tantangan tersendiri bagi kalian ya. Tapi kok mari lihat gini. Bisa-bisa memang ya ini tuh tidak akan selamanya begini ya. Situasi yang gak enak ini tuh gak akan selamanya bergulir seperti ini. Tidak. Gitu. Akan ada nanti masanya ya, mungkin tahun depan. Ya, ada kemungkinan tahun depan. Bisa akan ada perubahan ke arah yang lebih baik. Sekarang memang lagi chaos-chaosnya, katakan begitu ya. Dalam tahun 2025 ini. Barangkali banyak chaosnya memang. Tapi ini akan berubah ini, mari nampak. Walaupun perubahannya katakanlah ya tidak begitu signifikan. Tapi yang jelasnya adalah perubahannya. Jadi misal gini, ketegangan kalian di tahun 2025 ini, katakan ada di poin 10 dari 10. Ya. Nanti tahun depan bisa setidaknya 9 dari 10. Dan mari doakan ya, terutama bagi kalian yang sudah menikah, semakin membaik ke depannya ya. Seperti itu. Karena di sini tuh, kalaupun ada keinginan, aku masih tetap mau bersama dia. Namun tidak mengisi kebersamaan ini dengan bayang-bayang surga, kan tidak ada gunanya juga. Gitu kan, nggak ada gunanya. Harusnya itu tuh yang lebih banyak akurnya lah, lebih panjang harmonisnya, lebih banyak praktek cinta kasih sayangnya, gitu ya, daripada diri ini tuh kacau, gitu loh, ditunggangi oleh ego, kan seperti itu kan. Nah, di situ ya, kamu memang agak lambat mengerti ya. Kebetulan aja nih, energi Aries yang mari tarik ini adalah energi-energi Aries yang lambat untuk belajar, gitu. Lambat banget memang ini energinya. Entah karena kamu belum terlalu bulat hati gitu ya, menjalani dengan si dia ini.
Jadi untuk mengerti, paham, ya, menyuntikkan energi positif, jadinya ngesot jalannya, gitu loh, nggak cepet dia, itu ya. Karena belum bulat, gitu loh, masih belum bulat. Sana ya, masih kayak mendua-dua hati di situ bisa. Kamu masih belum yakin betul bagaimana masa depannya kamu dengan si seseorang ini ya. Itu namanya kalau ngejalani separuh hati, ya ginilah hasilnya. Nggak maksimal kan? Gitu, nggak maksimal. Memberikan tindak ngetreatment dengan positif itu di sana ya. Membuka hati juga ini tuh perlulah, patutlah untuk dilakukan juga ya, membuka hati. Di situ loh ya. Komitmen kesetiaan itu tuh penting. Karena ada beberapa di sini tuh, mari lihat, ada aroma perselingkuhan juga di sini. Ya, entahkah dia ini pasangan selingkuhannya kamu sesungguhnya, atau kamu sedang menyelingkuhi dia saat ini. Ya, beberapa tidak dia satu-satunya yang mengisi dunia percintaannya kamu, gitu ya. Ada yang lain di sini, gitu loh, ya. Dan mungkin untuk beberapa kayak kamu tuh ingin dianya lebih bermurah hati kepada kamu ya, di sana. Jadi kayak ada nih semacam kamu ngerasa bahwa kayak kalau kamu membutuhkan sesuatu dari dia, seolah kayak kamu itu tuh harus dipaksa seperti peminta-minta, dan ini bisa bikin kamu jengkel. Namanya kalian orang Aries kan, bisa bikin kamu jadinya jengkel, gitu, ya. Maunya kamu ya murah hatinya dia, ya dia lebih banyak memberi lagi ke kamu ya, di situ. Banyak memberi apapun itu yang kamu kehendaki, di situ loh. Biar itu yang bikin kamu jadi mantap yakin kepada dia, itu kan. Nah di sana. Atau justru vice versa, kamu memang tipe yang lebih senang kalau kamu yang diharapkan, kalau kamu lebih yang kayak dia datang gitu loh, mengharapkan cintanya kamu ini melihat praktek itu dari dia. Tapi boleh-boleh kamu kok nggak nemuin itu gitu ya. Nah di sana. Jadi ini bisa bikin hatinya kamu akhirnya semacam mau menguji coba dia terus-terusan, gitu ya. Nah di sana. Dalam rangka uji coba, justru dalam uji coba itu jadinya kayak nyakitin gitu. Semacam gini aja. Kalau mari boleh analogikan, kayak seperti petinju gitu ya. Petinju itu kan melatih dia itu ya ninju betulan kan gitu ya. Mana ada orang latihan tinju mainnya itu tuh pelan-pelan, ya kan, sungguh-sungguh gitu kan, lagi bertarung gitu. Jadi ya jangan-jangan kamu sedang seperti itu kepada si dia. Cuman ya pukulan demi pukulan atau challenge demi challenge-nya kamu justru kayak masih tanda petik ya menyakiti dirinya. Nah gitu ya. Jadi kayaknya masih belum bisa baik kamu dan dia menikmati relationship ini dalam artian bahagia ya. Yang datang di sini tuh masih hanya suguhan-suguhan yang nggak enaknya gitu loh, porsi-porsi sepetnya gitu ya. Ya seperti itu kalau mari lihat. Oke, baik Aries. Jadi dalam pembacaan kita kali ini ya, hadir energi dari Taurus, Virgo, Capricorn. Berikut ada energi dari Aquarius, hadir energi dari Sagittarius, ada energi dari Gemini, energi dari Leo, dan energi dari Pisces hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.